Ya, silahkan Pak Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya hilang. Mut nih, Amin mut. Oh, iya. Nah, sudah. Hilang. Hilang ini hilang timbul ini koneksi ini dosen Pak ya. Ini ngono suarane kok, ono suarane langsung aja. Suaranya ketok. Ya wis. Yes. Ya mulai. Yang penting ono suarane loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pengajian pada malam hari ini secara Zoom ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Pak Sobri dimulai aja nih karena ini masalahnya hilang apa? Kadang-kadang timbul hilang ini. Monggo Pak Sobri dimulai aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita mulai dari sini. Aduh. Kok ora ono iki? Kok ora ono? Sik. Aku kerungu dan ada gambarnya Pak Pri kok di tempat saya. Ya ada gambar, ada suara. Tapi sekarang ora ono iki rekamane sing nanti dulu, sabar. Sabar. Mulai rekaman. Sabar kasihan Tuhan. Sebelum kita iki ono gambare Ustadz Nganora. Ono. Nah, iki kita ikuti de arep ndonga iki. Monggo kita dengarkan dengan kusuk. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla. Amin. Nah, ini kita mulai dengan melihat ciri-ciri isim. Kita akan membahas jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab, yaitu isim. Isim secara sederhana bisa kita artikan sebagai kata benda atau kata sifat. Misalnya, kitabun, buku, Muhammadun, Muhammad, sholihun, orang yang soleh, jahilun, orang yang bodoh. Isim sendiri bisa diketahui dengan mengetahui ciri-cirinya dan tasrifnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu ada 8. Yang pertama adalah berakhiran tanwin. Suaranya muncul ya? Muncul, soalnya demen ra muncul. Muncul. Misalnya masjidun, masjidan, masjidin. Yang kedua adalah berakhiran kasrah. Misalnya fil masjidi, fis suqi. Lagi orang. Yang ketiga berawalan al atau alif lam. Contohnya
al-kafiruna, as-sadiquna. Yang keempat, berawalan ma, mi, mu. Misalnya, masjidun, mirfakun, muslimuna. 5, diawali awamilul ismi. Apa yang dimaksud dengan awamilul ismi? Awamilul ismi adalah huruf yang berada di kolom 1 sampai kolom 6. Singkatnya, kalau ada kolom 1 sampai kolom 6, di depannya isim, maka itu menjadi ciri keisiman tersebut. Misalnya, fil masjidi, kita perhatikan di kata fil masjidi ini, kata al-masjidi diawali oleh fi, yang mana kita tahu fi ini merupakan saudaranya bijarin kolom 1. Contoh yang lain misalnya la roiba. Kata roiba didahului oleh la kolom 4, yaitu la nasoba lin nakirah. Maka roiba ini menjadi isim karena diawali oleh la. Keenam, menunjukkan nama. Seperti Allahu Allah, Muhammadun Muhammad, Isa Isa, Musa Musa. Yang ketujuh, berwazan atau berpola seperti fa'ilun. Misalnya, salihun, kamilun, jahilun. Jika kita perhatikan ketiga kata tersebut, polanya seperti fa'ilun. Maka ciri isimnya adalah berwazan fa'ilun. Kedelapan, kata majmu'. Kata majmu' adalah 2 kata menjadi 1, tapi belum membentuk suatu kata yang sempurna. Dalam metode tamyiz level 1 biasanya dirumuskan dengan isim plus domir kolom 25. Misalnya, qulubihim, kemudian kita buka, kemudian rahmatuhu, dan sebagainya. Wa sallallahu ala sayyidina. Nah, kira-kira yang belum jelas mana barangkali saya bisa menambahkan. Yang 8. Yang 8. Yang ini? Yang 8 ya. Yang majmuk. Jadi kata majmuk yang dimaksud di sini itu adalah isim, terus kolom 25 itu nggak tahu, kita nggak apa. Dibuka saja, enggak apa-apa, buka bukunya. Bukunya dibuka, kalau yang dari kanan itu halaman 1, kalau dari kiri halaman 5. Udah? Nah, ini saudaranya domir. Jadi domir itu 24, 25, 26. Itu kolom saudaranya domir. Domir. Kalau yang 24 itu namanya domir munfasil. Jadi huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah itu sing kolom 24. Nah, kolom 25 itu nganu istilahnya domir mutasil. Jadi itu domir mutasil itu sambung dengan isimnya, dengan kalimat di depannya dengan isimnya. Itu sering berarti kepemilikan. Misalnya kulu buhum. Nah, humnya ini ada di kolom 25, itu kepunyaan mereka, hum itu mereka. Jadi kulubu itu
apa hatinya, ini humnya mereka. Gimana kira-kira? Ya, sedidik dong. Nanti sambil jalan kan. Jadi narap delok kolom 25 itu apa? Itu wis tak share tapi caranya melihat apa buku cocokkan dengan YouTube. Jadi bukunya dibuka terus nenggon YouTube ditulis Tamyiz kolom 25. Nah, nanti akan muncul lagunya. Wis tahunya burung. Belum. Lagu itu iya, lagu. Hah? Pak Bri? Iya. Lagu itu sama untuk semua buku Tamyiz. Jadi Semua kolom edisi, huruf itu ada versi lama dan versi baru. Nek versi lama kuwi sing aku duwe sing nganu saka Kediri pare-pare. Nek sing aku pesen kuwi bukune kuwi ternyata kuwi saka Sumedang versi baru. Jadi kolom 1 padha. Ning kolom 2 ning buku sing Sumedang kuwi padha karo nek versi lama kolom 6. Ora lagune kok. Nek lagune padha. Lagune padha. Ana sing beda, ning bedane kuwi ming lagu itu ditambah artinya. Misalnya gini. Bikali la ilaha min fi andara fata kuwi sing ora ana artine. Ning nek sing ana artine lagune rada beda. Dengan apa? Seperti lila untuk dan seterusnya. Kuwi nek sering buka neng YouTube ngerti kok suwe-suwe. Oh iya, muga-muga wae. Jadi buka bukune. Ana sing lagune pengantin baru kuwi apa kuwi? Wah, aku ora hafal iki. Ana sing manuk dadali barang sing Semedang. Jadi nek carane buka neng nggon YouTube, buka YouTube wis iso to. Terus engko ono lingkaran dia kanan atas itu dinunul, terus nulis misalnya Tamyiz kolom 1 dinunul. Engko metu lagune persis iki. Dengan seperti lila untuk bila kepada Allah di atas dan seterusnya. Jadi buku yang kita punya itu bisa untuk belajar dengan YouTube. Bahkan itu nanti ya kamus apa? Isim yang sering di dalam Al-Qur'an sering diulang. Kuwi engko nang YouTube ono. Jadi buku ini manfaatnya banyak, Pak. Jadi bukan hanya sekedar buku tapi ada lagunya di YouTube. Nah, gitu loh. Coba nanti kalau nganggur ditulis kolom Tamyiz kolom 2. Nunul engko metu lagune nang nggon HP kuwi. Nanggon buku sing ireng kuwi pancen ana petunjuke. Nah, arep nunul link tertentu. Buku sing ireng. Lagu Matahari Dunia ngono barang kuwi. Kita Matahari Dunia sebelum ini saya sudah nge-share itu caranya buka YouTube dicocoknya karo buku ini. Engko nganu coba dibuka meneh anu. Panduane. Nek sing nanggon flash kuwi. Oh, flash disk kuwi nganu kuwi nek flash. Flash disk tak kirim wis dibuka. Hah? Kuwi nganu wis ning yo pilihan kuwi. Tapi ya iso untuk nggo sinau kuwi. Ning urut kok. Ya. Urut ki kan? Urut. Ya. 7 tekan 16. Kuwi kene ra klero ono sing versi lama versi baru ana. Oh, ngono. Ya. Nah, engko nek arep kepengin ngerti kuwi Ustaz Nawawi ki ana kuwi. Ustaz Nawawi nomor 1 sampai nomor 79. Iya. Nek rajin nyetel tiap hari, wah kuwi engko pinter kuwi. Iya. Ada lagi kira-kira sebelum dilanjut?
Ya, gambaran sekilas sudah mulai nampak. Cuman orang terus cepet nyambungi. Oh, membawa sidik, jangan khawatir, nanti diulang-ulang lama-lama hafal. Jadi lagu itu ya sambil nyetel HP, kan lama-lama. Sing angel itu istiqomah iki lho. Oh, saiki kok nganu wis pensiun ki arep ngopo meneh. Ning mangan turu wae kok oleh. Mangan turu tidur. Ke belakang. Ada lagi kalau enggak kita lanjut? Terus. Nah, iki mau. Ada 8 berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berhafalan dan mami diawali menunjukkan nama dan berwazan fa'il. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Nah, ini sing mau gawe. Wis ta lanjut? Ya. Sabahul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelum ini untuk kita yang masih pemula ini perlu dibedakan bahwa isim itu dibedakan menurut jenisnya dan menurut bilangannya. Menurut jenisnya itu ada 2, mudzakar muannas, laki-laki atau perempuan. Menurut bilangan bisa 1, bisa ganda, bisa jamak. Contohnya umpamanya dhamir mau, huwa itu dia 1, huma dia berdua, laki-laki loh. Nah, huwa, huma, hum itu mereka laki-laki. Nek perempuan, hiya, huma, hunna. Nek kamu anta, kamu berdua antuma, kamu banyak antum. Antum laki-laki. Nek perempuan anti, antuma, antuna. Nek aku ana, nek kami nanu. Nah iki antuna. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Langsung saja, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang pembagian isim. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian isim, sekarang pembagian isim. Untuk isim itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, dari segi jenisnya. Jadi isim dari segi jenisnya itu terbagi menjadi 2 saja. Yang pertama, yaitu isim mudzakkar, yang kedua isim muannas. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki. Isim muannas yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya misalnya nama orang. Contohnya seperti ini. Misalnya Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Ismail, Soleh, Adnan, dan lain sebagainya. Pokoknya nama-nama yang digunakan untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, isim muannas, yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya misalnya nama-nama manusia. Ada Fatimah, Zainab, ada Maryam, dan lain sebagainya. Intinya nama-nama perempuan itu isim muannas. Kemudian kita melihat dari sisi yang lain, isim mudzakkar itu yang tidak berakhiran tak marbutoh. Kalau isim muannas, isim yang berakhiran tak marbutoh. Berarti kita bisa melihat isim mudzakkar dan muannas, pertama dari segi artinya, kedua dari lafadznya. Contohnya misalnya isim mudzakkar seperti babun, baitun, kemudian jidarun, bilatun, faslun, dan lain sebagainya. Yang muannas yang berakhiran tak marbutoh, contohnya saburatun, madrasatun, miknasatun, mikrofatun, dan lain sebagainya. Kategori selanjutnya isim dari segi jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga isim jamak.
Jadi isim mufrad berdasarkan artinya mufradun itu artinya tunggal. Berarti isim yang menunjukkan arti satu. Yang kedua musanna berasal dari kata isnani yaitu berarti dua. Kalau yang ketiga isim jamak isim yang menunjukkan arti banyak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab banyak itu minimal 3. Karena 2 itu ada namanya yaitu isim musanna. Oke, dari yang pertama isim mufrad bisa dilihat di samping isim mufrad yang berarti tunggal itu pokoknya mufrad yang kita hafalkan apapun yang kita tulis tanpa ditambahi itu menunjukkan arti mufrad atau arti tunggal. Contohnya misalnya kitabun itu artinya satu buku. Ketika seperti kolamun satu pulpen, faslun satu kelas, hajarun satu batu itu isim mufrad. Kalau isim musanna itu isim yang menunjukkan arti 2 dengan cara menambahkan alif non atau ya non. Atau lebih mudahnya isim mufrad ditambahi ani atau aini seperti contoh di samping ini. Contoh isim mufrad kitabun ditambahkan ani maka menjadi kitabani atau kitabaini. Berarti kitabani menunjukkan arti 2. Kemudian yang ketiga yaitu isim jamak isim yang menunjukkan arti itu terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Pertama, jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki. Cara penulisannya isim mufrad ditambah wawu nun atau ya nun atau lebih mudahnya yang ketambahan kuna atau kita. Contohnya misalnya kata muslimun ini artinya orang Islam satu, tinggal ditambahi kuna atau kina menjadi muslimuna atau muslimina yang berarti orang-orang muslim banyak. Kemudian yang kedua yaitu jamak muannas salim, berarti isim yang menunjukkan arti banyak untuk perempuan. Tambahannya alif ta atau lebih mudahnya itu atun atau atin. Contohnya misalnya dari kata muslimatun yang berarti orang muslim perempuan satu, tinggal tambahi atun maka menjadi muslimatun atau muslimatin. Itu menunjukkan orang-orang muslim perempuan banyak. Yang terakhir yaitu namanya jamak taksir. Jamak taksir adalah yang paling penting yaitu bentuk jamak yang tidak beraturan. Kita tidak bisa merumuskan seperti jamak mudzakkar salim dan muannas salim, tapi kita harus membuka kamus, membuka daftar-daftar jamak taksir dan kita harus menghafalkannya. Karena tidak ada patokannya. Contohnya misalnya kita jamaknya kolamun, aklamun, babun, abwabun, jidarun, judurun, baitun, uyutun, faslun, fusulun, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan tentang pembagian isim. Yang pertama dari segi jenisnya, yang kedua dari segi jumlahnya. Terima kasih. Oh, cepet ngene ora jelas kok ya. Nek cepet ya ora jelas. Nek ora jelas baleni wae piye? Kecepatan cepet Nah, banget ya, ya lo ngomong. betul. Ya, kecepatan. Baleni ya. Ini ya tetap cepat omongnya. Tetap cepet. Tapi Ya sabar, kan mawon. suwe-suwe kan iso. Iso lali. Langsung saja, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang pembagian isim. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian isim, sekarang pembagian isim. Untuk isim itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, dari segi jenisnya. Jadi isim dari segi jenisnya itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama, yaitu isim mudzakkar, yang kedua isim muannas. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki. Isim muannas yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya misalnya nama orang. Contohnya seperti ini. Misalnya Ahmad, Muhammad, Ibrahim, Ismail, Soleh, Adnan, dan lain sebagainya. Pokoknya nama-nama yang digunakan untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, isim muannas, yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya misalnya nama-nama manusia. Ada Fatimah, Zainab, ada Maryam, dan lain sebagainya. Intinya nama-nama perempuan itu isim muannas. Kemudian kita melihat dari sisi yang lain. Isim mudzakkar itu yang tidak berakhiran tak marbutoh. Kalau isim muannas, isim yang berakhiran tak marbutoh. Berarti kita bisa melihat isim mudzakkar dan muannas pertama dari segi artinya, kedua dari lafadznya. Contohnya misalnya isim mudzakkar seperti babun, baitun, kemudian jidarun, bilatun,
faslun, dan lain sebagainya. Yang mu'annas yang berakhiran tak marbutoh, contohnya saburatun, madrasatun, miknasatun, mikrofatun, dan lain sebagainya. Kategori selanjutnya isim dari segi jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna, yang ketiga isim jamak. Jadi isim mufrad berdasarkan artinya mufradun itu artinya tunggal, berarti isim yang menunjukkan arti satu. Yang kedua musanna berasal dari kata isnani yaitu berarti 2. Kalau yang ketiga yang isim jamak isim yang menunjukkan arti banyak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab banyak itu minimal 3. Karena 2 itu ada namanya yaitu isim musanna. Oke, dari yang pertama isim mufrad bisa dilihat di samping isim mufrad yang berarti tunggal. Itu pokoknya mufradan yang kita hafalkan, apapun yang kita tulis tanpa ditambahi itu menunjukkan arti mufrad atau arti tunggal. Contohnya misalnya kitabun itu artinya satu buku. Ketika seperti kolamun satu pulpen, faslun satu kelas, hajarun satu batu, itu isim mufrad. Kalau isim musanna itu isim yang menunjukkan arti 2 dengan cara menambahkan alif non atau ya non, atau lebih mudahnya isim mufrad ditambahi ani atau ain seperti contoh di samping ini. Contoh isim mufrad kitabun ditambahkan ani maka menjadi kitabani atau kitabaini. Berarti kitabani menunjukkan arti 2. Kemudian yang ketiga yaitu isim jamak, isim yang menunjukkan arti itu terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Pertama, jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki. Cara penulisannya isim mufrad ditambah wawu nun atau ya nun, atau lebih mudahnya yang ketambahan kuna atau kina. Contohnya misalnya kata muslimun ini artinya orang Islam satu, tinggal ditambahi kuna atau kina menjadi muslimuna atau muslimina yang berarti orang-orang muslim. Ya. Kemudian yang kedua yaitu jamak muannas salim, berarti isim yang menunjukkan arti banyak untuk perempuan. Tambahannya alif ta atau lebih mudahnya itu atun atau ati. Contohnya misalnya dari kata muslimatun yang berarti orang muslim perempuan satu, tinggal tambahi atun maka menjadi muslimatun atau muslimatin. Itu menunjukkan orang-orang muslim perempuan banyak. Yang terakhir yaitu namanya jamak taksir. Ini jamak taksir adalah yang paling unik yaitu bentuk jamak yang tidak beraturan. Kita tidak bisa merumuskan seperti jamak mudzakkar salim dan muannas salim, tapi kita harus membuka kamus, membuka daftar-daftar jamak taksir dan kita harus menghafalkannya karena tidak ada patokannya. Contohnya misalnya kita Olamun, aklamun, babun, abwabun, jidarun, judurun, baitun, uyutun, faslun, fusulun, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan. Oke. Sementara gitu besok insya Allah nek iso direkam kan iso di bulan baleni. Sing marai kuwi sing terakhir iki lho sing majemuk apa? Jamak taksir. Nganggo apa? Domir. Nganggo apa? Domir. Bukan. Sing di terakhir iki lho, terakhir iki. Oh, taksir, jamak taksir. Jamak taksir tapi pakai kamus. Kuwi lho sing bingung. Apalan. Jadi gini ya. Apalan kuwi. Jamak itu ada 3. Jamak muannas salim itu polanya tertentu. Untuk jamak perempuan muannas salim. Jamak mudzakkar salim ya tertentu. Sing tidak tertentu itu sing jamak taksir. Jenenge jamak taksir tapi tidak bisa ditaksir. Jadi harus ndelok kamus. Cuma untuk sedikit pedoman, kalau isim itu mengandung huruf ilat, ya, huruf ilat itu a, ya, wawu. Gampang eling huruf ilat kuwi ayu, alif, ya, wawu. Nah, kuwi engko biasane ada ada rumusi ning kuwi supaya ora bingung besok wae lah. Yo.
sementara itu aja untuk nanti diulang-ulang kan gampang itu. Cah cilik-cilik udah pinter kok, mosok awake dhewe sing tau cilik mosok ora iso. Lanjut. Nah. Wah, ini VL ini. Ini wis tekan VL. Soal isim ada yang perlu di apa? Kalau enggak kita lanjutkan ke VL. Isim baru ngerti kok. Wis tekan VL. Oh, isim itu kudune kan minggu kemarin, sekarang itu harusnya sudah VL itu. Tapi ya baleni saka ngarep apa piye? VL. Lanjut VL. Ya, ada. Ini untuk gambaran minggu depan ya. Jadi VL itu ada madhi, itu artinya telah lampau. Kalau mudhari atau mudhorek, nah itu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Jadi nek buka kamus itu mesti nganu, ada misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan biasanya itu. Fa'ala itu artinya fi'il madhi, kalau yaf'ulu itu fi'il mudhari atau mudhorek, fa'lan itu masdar kan isimnya. Biasanya gitu. Nah, nanti di bawahnya turunannya apa. Jadi yang pertama kita mudhorik. Mudhorik itu nganu tandanya itu gampang, asal ada depannya ada ya, yu, ta, tu, a, u, nanu. Ya, ini isim mudhorek. Nah, kita dengarkan ini deh. Fi'il amr. Oh, ini Amr risan. Fi'il mudhari. Kebelandangan. Yes. Ciri mudhari. Berawalan ya yu tatu ahunanu. 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 Asrif mudhari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna shalalala. Taf'ulu taf'ulani yaf'uluna shalalala. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'uluna. Asrif mudhari beserta domirnya. Yaf'ulu domirnya yaf'ulani domirnya huma. Yaf'uluna domirnya hum. Taf'ulu domirnya hiya. Taf'ulani domirnya huma. Yaf'ulna domirnya hunna. Taf'ulu domirnya anta. Taf'ulani domirnya antuma. Taf'uluna domirnya antum. Taf'ulina domirnya anti. Taf'ulani domirnya antuma. Taf'ulna domirnya antunna. Aqulu domirnya ana. Naqulu domirnya nahnu. Aqulu domirnya ana. Naqulu domirnya nahnu. Kira-kira wis tambah bingung belum? Bingung. Kenapa kuwi kok nganggo domir ki piye sih? Jadi maksudnya gini, kalau yang pelakunya itu satu orang laki-laki, dua kan laki-laki, maka fiilnya kata kerja yaf'ulu. Jadi umpamane
menulis itu kataba. Ini nek madi huwa kataba itu artinya dia telah menulis. Tapi kalau huwa yaktubu, nah dia sedang menulis atau akan menulis. Kalau laki-laki berdua, huma yaktubani, artinya dia laki-laki berdua menulis. Kalau mereka pada nulis, hum yaktubuna, gitu loh. Anak perempuan, iya, satu orang perempuan itu, iya, itu nganune filenya tak tubu. Kalau tadi ya, apa ya, lagi ganti t, tak tubuh. Kalau tadi ya tubuh, kalau perempuan tak tubuh. Perempuan 2 orang, tak tubani. Perempuan banyak, ya ini orata ning iyaf, yak, ayuna taktubuna. Nek 1 orang, kamu 1 orang, kamu berdua, kamu banyak dan seterusnya, gitu loh. Nah, nanti di bulan ini kan hafal. Jadi bahasa Arab itu kan, nah kalau bahasa kita kan dia menulis, 2 orang ya tetap menulis, banyak orang mereka menulis, perempuan ya tetap menulis, 2 orang perempuan ya tetap menulis, banyak orang yang tetap menulis. Kalau bahasa Arab dibedakan, gitu loh. Kira-kira gitu. Lanjut. Lanjut sesuk nganu dibaleni nah iso. Lanjut. Lanjut. Fi'il amar. Ciri-ciri amar berakhiran lalu lilana, 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 ciri-ciri amar. Uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ula, uf'ulu, amar, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Tasrif amar beserta domirnya. Uf'ul domirnya anta, uf'ula domirnya antuma, uf'ulu domirnya antum, uf'uli domirnya anti, uf'ula domirnya antuma, uf'ulna domirnya antunna, uf'ula domirnya antuma, uf'ulna domirnya antunna. Jadi ini kan kalimat perintah. Jadi yang diperintah itu orang mungkin wong adoh diperintah, oh dia saya suruh nulis, kan enggak bisa. Ayo tulislah, padahal orangnya jauh. Jadi yang bisa kalimat perintah atau amr itu kalimat kata kerja perintah, itu hanya kamu seorang, kamu berdua, atau kamu orang banyak, laki-laki maupun perempuan. Jadi hanya ini. Jadi memerintahkan, apalagi ini anak, memerintahkan kepada saya sendiri kan tidak mungkin. Memerintahkan kepada kami juga tidak mungkin. Jadi amr itu hanya 6 ini aja tasrifnya. Ya, kira-kira gitu. Iya. Ya, lanjut. Fi'il madhi. Ciri-ciri madhi berakhiran la, lalu, ana, tatuma, tuntituma, tunna, tuna, tuna, la, lalu, ana, tatuma, tuntituma, tunna, tuna,
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Asrif madi beserta domirnya. Fa'ala domirnya huwa, fa'ala domirnya huma, fa'alu domirnya hum, fa'alat domirnya hiya, fa'alata domirnya huma, fa'alna domirnya hunna, fa'alta domirnya anta, fa'altuma domirnya antuma, fa'altum domirnya antum, fa'alti domirnya anti, fa'altuma domirnya antuma, fa'altunna domirnya antunna, fa'altu domirnya ana, fa'alna domirnya nahnu, fa'altu domirnya ana, fa'alna domirnya nahnu. فعل فعل فعلوا فعل فعل فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتن فعلتوا فعلنا فعلتوا فعلنا فعل فعل ماضي يفعل فعل مضارع فعلا مصدر وما على المصدر من فهو اسم ضمير فاعل اسم فاعل وذا اسم إشارة مفعول اسم مفعول قل فعل أمر لا تقل فعل نهي قل فعل أمر لا تقل فعل نهي مفعول اسم زمان مفعول اسم مفعول أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن أنا Gimana kira-kira? Ya, tambah bingung. Tambah bingung dah. Nah, ini sih. Stop recording.